Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk kepada kompetensi dasar memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah mengetahui macam-macam cedera dan penanggulangannya? Baik, untuk itu mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Cedera dan penanggulangannya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk siswa kelas 4. Pengertian cedera. Cedera merupakan keadaan saat salah satu bagian tubuh kita mengalami gangguan dan mengakibatkan gerak menjadi terhambat serta menimbulkan rasa sakit. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh manusia selama olahraga akibat suatu ketidaksengajaan atau kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Cedera itu dibagi dua, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan adalah cedera dengan gangguan yang tidak begitu berat dan biasanya membutuhkan waktu penyembuhan sebentar. Sedangkan cedera berat adalah cedera tubuh mengalami gangguan yang berat dan biasanya membutuhkan penyembuhan cukup lama dibandingkan dengan cedera ringan. Prinsip penanganan cedera yaitu RICE. RICE adalah singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Yang pertama adalah rest atau istirahat. Istirahat sangat dianjurkan bagi penderita cedera untuk memulihkan kondisi tubuh. Mengistirahatkan bagian yang mengalami cedera dilakukan dengan tidak memberikan beban atau terlalu berat tekanan langsung pada area sakit. Dianjurkan untuk menghentikan aktivitas yang menggunakan bagian tubuh yang cedera selama 1-2 hari. Yang kedua adalah ice atau pemberian es. Penggunaan es sangat diperlukan saat cedera yang terjadi berupa pembekakan atau kerusakan pembuluh darah. Es dapat mengurangi terjadinya pembekakan dan meluasnya kerusakan jaringan serta mengurangi nyeri sementara waktu. Yang ketiga adalah compression atau kompres. Kompres merupakan tindakan pembalutan bagian yang cedera dengan alat perban atau bandage untuk menghindari penumpukan cairan yang disebabkan oleh pembekakan dan sebagian penyangga agar tubuh tidak bergerak sehingga jaringan yang rusak tidak meluas. Yang keempat ada elevation atau elevasi. Elevasi adalah meninggikan posisi atau mengubah posisi ke yang lebih tinggi dari posisi jantung sehingga terjadi aliran ke bawah yang memfasilitasi pembuluh darah balik dalam bekerja. Elevasi mempunyai tujuan sebagai fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah balik dari lengan dan kaki ke jantung. Cedera yang mungkin terjadi pada kehidupan kita sehari-hari dan cara pengobatannya. Yang pertama, cedera pendarahan. Pendarahan adalah keluarnya darah dari tubuh yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada tubuh. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari trauma pukulan atau
jatuh. Cara menolong atau menanggulangi luka pendarahan. Tekan tempat pendarahan dengan lembut menggunakan kasa. Tekanan dipertahankan sampai pendarahan berhenti atau pertolongan lebih lanjut datang. Bersihkan luka menggunakan cairan antiseptik. Tutup luka menggunakan kasa steril agar terlindung dari kuman. Luka iris. Luka iris adalah luka yang ditimbulkan oleh goresan atau irisan benda tajam. Cara menangani luka iris. Cuci luka menggunakan air mengalir dan keringkan menggunakan tisu bersih. Hentikan pendarahan dengan cara menekan di atas luka dengan kasa selama beberapa menit. Oleskan cairan antiseptik. Pembekuan yang terbentuk berupa luka tajam dibersihkan karena akan menyebabkan pendarahan kembali. Bila luka kecil biarkan terbuka supaya cepat pulih, sedangkan bila luka besar tutup dengan kasa pembalut. Luka memar. Memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Pada memar, jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitar. Cara penanganan cedera memar. Kompres dengan es selama beberapa menit untuk menghentikan pendarahan. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera pada saat latihan dan pertandingan selanjutnya. Terkilir. Terkilir atau keselewa adalah suatu cedera yang disebabkan oleh trauma sehingga menyebabkan peregangan atau robekan ligamen jaringan pengikat antara dua persendian tulang. Dalam dunia medis lebih dikenal dengan istilah sprain. Cara penanganan cedera terkilir. Kompres bagian tubuh yang terkilir dengan air es. Balutlah bagian tubuh yang terkilir. Usahakan balutan mengelilingi bagian tubuh yang terkilir. Beristirahatlah dengan posisi bagian badan yang terkilir lebih tinggi dari posisi jantung. Kram atau kejang otot. Kram adalah pengerutan pada otot yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Kram bisa sembuh dengan sendirinya selama beberapa detik atau menit tergantung dari kontraksi tersebut. Bagian tubuh yang sering mengalami kram otot yaitu kaki, betis, paha, dan tangan. Cara menangani kram paha. Jika terjadi pada paha belakang maka luruskan lutut kemudian angkat kakinya. Jika terjadi pada paha depan tekuk lutut ke belakang. Cara menangani kram betis. Duduk, luruskan lutut, dorong telapak kakinya dengan kuat ke arah tulang kering. Menyembuhkan kaki kram. Berdiri dengan bantuan teman atau berpegangan ke gengging, tujuannya untuk melancarkan aliran darah pada tubuh. Pijat ringan pada kaki yang kram. Demikian penjelasannya untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak harap kalian dapat memahaminya. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.